Assalamualaikum dan halo guys. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua untuk satu unit antik yang memang kalau misalkan kalian sering nonton video-video lama ataupun film-film lama yang dibintangi oleh Jackie Chan. Terus siapa lagi kok? Stephen Chow ataupun artis-artis China yang ada di Hong Kong lainnya. Kalian pasti tahu guys untuk unit ini. Ini unitnya antik dan memang sudah jarang sekali ditemukan, dan yang pasti untuk di Indonesia sendiri untuk unit ini adalah satu buah unit yang biasa dipakai oleh para pejabat guys, dan untuk mobilnya ataupun unitnya adalah seperti ini guys. Ini adalah Toyota Crown untuk generasi ke-8 guys. Untuk generasi ke-8 ini dia memiliki untuk engine-nya itu di 2000 cc guys. Di bagian depannya mulai dari bumper, kemudian dari lampu-lampunya semua original. Bahkan yang saya suka di sini ini adalah salah satu keunikan dari Toyota Crown. Dia memiliki spion seperti layaknya kendaraan-kendaraan klasik guys. Spionnya ada di depan, bukan ada di samping. Kemudian kalian lihat sendiri juga untuk peleknya, kita masih dapat atau masih bisa melihat pelek original dari Toyota Crown ini guys. Kemudian kita lihat ke belakang, kita puterin dulu lambang-lambang mulai dari Royal Salonnya, karena ini memang tipenya adalah tipe Royal Salon. Kemudian juga untuk emblem khasnya Toyota Crown juga semua masih lengkap, masih ada guys. Nah, di sini saya nggak ngerti juga, ada tulisan dengan bahasa Jepang karena memang produknya semuanya untuk Toyota Crown ini diproduksinya di Jepang. Jadi semuanya itu serba CBU guys. Kita lihat ke belakang, untuk bagian belakang juga semua sama, masih original, mulai dari bumper ya. Kemudian di sini di bagasi juga ada yang namanya emblemnya tetap, kemudian untuk lambang Toyota dan Toyota Crown-nya masih lengkap semua, dan jenisnya masuk untuk Royal Salonnya itu masih ada guys. Kemudian di sini untuk satu sisi antena ya, kalian bisa lihat tadi untuk antena ini masih berjalan ataupun masih berfungsi dengan baik pada saat mobil ataupun mesin dinyalakan. Nah, otomatis untuk si antenanya itu akan naik sendiri. Bayangin aja guys, unit ini diproduksinya tahun 1989, tapi untuk elektrikal dari si antenanya dia masih berfungsi. Kemudian di sisi sebelah kirinya juga sama, untuk emblem Toyota Crown-nya ada, dan kalian bisa lihat sendiri semuanya serba original. Nggak ada yang ditambah-tambahkan atau nggak ada yang kita rombak, semuanya masih original. Dan catnya sendiri, bahkan dari sisi platnya sendiri juga kita masih dapat Toyota Crown ini dengan kondisi yang benar-benar original. Oke, next kita lihat untuk interior dari Toyota Crown ini guys. Sebelum kita masuk, kita lihat sendiri untuk handle pembuka pintunya ya. Ini masih kroman orisinilnya, hanya ada ya namanya juga mobil pakai guys. Nah oke, yang pertama kalian bisa lihat sendiri untuk setirnya. Ini juga original guys. Lambang Crown-nya masih ada ya. Kemudian juga sisi interiornya dari balutan bahan kulitnya juga ini masih dibalut dengan bahan-bahan kulit. Kemudian masalah imitasi atau bukannya saya nggak ngerti. Yang jelas ini klasik banget. Kemudian juga dari sisi handling pintunya, kalian bisa lihat sendiri mulai dari central lock, kemudian pengontrol untuk untuk mirrornya, meskipun dia menggunakan tipe lama, tapi dia untuk spionnya itu sudah menggunakan electrical guys. Kemudian juga
Untuk power window semua masih original. Kemudian juga di sini untuk membuka yang namanya bagasi belakang, di sini ada tombolnya tersendiri untuk pembukaan bagasi belakangnya, guys. Kemudian lari kita ke kilometer, kalian bisa lihat sendiri untuk kilometernya baru 159.000 ya. Kalian bisa lihat sendiri semuanya juga ini masih sesuai orisinilnya. Kemudian juga untuk sistem AC-nya juga semua masih orisinil, masih terpasang dengan baik, guys. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk dashboard semua itu dibalut dengan bahan kulit. Dan yang saya suka untuk joknya itu ini, guys. Kalian harus lihat sendiri bahwa dia juga sudah menggunakan elektrikal untuk pengaturan dari kursinya. Kalian bisa lihat sendiri untuk elektrikalnya. Nah, ini sudah elektrikal. Bayangin aja. Toyota Crown ini lahir di tahun 1989, tapi elektrikalnya juga masih berfungsi dengan baik. Ya. Untuk senderan juga sama, kita kedepankan biar kalian bisa lihat semuanya berfungsi dengan baik. Wah, asik banget ini mobil. Oke, selanjutnya kita lihat ke mesinnya, guys. Untuk handling pembukaan si namanya kap motor atau kap mesinnya, kita tinggal buka di sini, tarik. Dan kita lihat untuk mesinnya. Dan inilah untuk mesinnya, padat banget dengan mesin 24 valve di 2000 cc, guys. Kemudian juga memang ini sudah ada pengecatan tertentu di bagian filter-filternya, tapi saya pastikan untuk semua mesinnya itu masih original, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian juga untuk sistem pemompa dari kap mesinnya itu dia menggunakan hidrolik, karena saya akuin untuk besinya si Toyota Crown ini juga luar biasa, dia berat banget, guys. Makanya dibilang dulu itu untuk unit ini dibilang nyaman, kemudian juga enak banget dipakainya, dan bahkan pejabat-pejabat zaman dulu juga pakai mobil ini karena memang ya ini dia. Salah satunya bodinya itu berat, makanya untuk suspensinya itu jadi terbantu dan jadi lebih enak, guys. Ya, kita lanjut ke bagasi, guys. Harusnya kan memang untuk bagasi kita tinggal buka di sini ya. Tapi saya mau tunjukkan ke kalian untuk sistem manual pembukaan bagasinya yang ini masih sangat unik. Kalian bisa lihat sendiri di dalam Toyota ataupun dari emblemnya Toyota Crown ini, kita tinggal buka ke kanan, keluar untuk menguncinya, dan kita tinggal buka. Asik banget, kemudian klasik banget, guys. Ini siapa coba yang mungkin yang saat ini untuk keberadaan Toyota Crown di Indonesia itu sudah jarang yang memang semuanya itu berfungsi dengan baik. Saya ini salut banget dengan pemilik sebelumnya. Nah, untuk pemilik saat ini memang saya kenal baik, makanya saya diberi kesempatan untuk mereview unit ini, guys. Kemudian juga di bagian dalamnya untuk ban serapnya juga, ban serapnya sudah menggunakan pelek sesuai dengan yang terpasang ya, jadi bukan menggunakan pelek kaleng. Dan ini ada hanya satu buah CD charger, jadi untuk namanya zaman dulu kan belum ada sistem MP3 ataupun hal lainnya, jadi dia menggunakan CD charger, guys. Nah, pada saat saya menutup juga nggak perlu effort khusus ataupun tenaga khusus buat menutup si bagasi ini, karena memang kondisinya itu mobil ini masih sangat-sangat terawat, guys. Dan selanjutnya saya tunjukkan yang unik lagi dari Toyota Crown tahun 1989 ini, guys. Dalam laci biasanya kan kita taruh berkas-berkas ataupun hal lainnya ya. Nah, di sini yang uniknya dia punya pendingin ataupun ada sistem kayak kulkasnya lah, mini kulkas di sini. Kita tinggal
tekan untuk tombol ini, nah otomatis nanti pendingin atau dari sistem AC-nya itu akan masuk ke sini. Jadi untuk minuman ataupun hal-hal yang kalian perlu dinginkan itu bisa dibantu oleh namanya laci yang ada di dashboard Toyota Crown Royal Salon ini guys. Kemudian yang terakhir untuk interiornya. Nah di sini saya jelaskan kepada kalian selain power window untuk membuka kaca jendelanya, dia memiliki electrical seat juga untuk pengaturan kursi ataupun jok tempat duduknya si penumpang. Bayangin aja guys, ini kanan kiri semua ada, jadi masing-masing bisa terpisah antara si penumpang yang ada di sebelah kiri ataupun penumpang di sebelah kanan. Kita tinggal atur posisi duduknya, jadi semuanya serba elektrikal. Kita akan coba kenyamanan dari Toyota Crown Royal Salon ini guys. Kita tutup dulu untuk kap mesinnya. Nutupnya juga enak banget. Oke, udah ketutup dan kita coba ya. Ini kita satu kehormatan dikasih pinjam untuk mereview satu buah unit yang memang sangat antik banget guys. Kita coba nyalakan dan kita lihat hasilnya guys. Kita coba keliling-keliling komplek aja yang dekat guys. Dan inilah, aduh, asik banget, enak banget ini mobil. Ada polisi tidur, kita coba. Nyaman banget. Bener, udah pantesan aja. Zaman dulu itu pejabat suka banget guys naik yang namanya Toyota Crown ini. Kita kemudian kita coba apakah speednya masih ada untuk mobil tua ini. Lumayan lah, masih ada. Tapi ya memang tujuannya Toyota Crown ini juga, kenapa juga untuk di Hong Kong itu banyak digunakan sebagai taksi. Karena memang dari sisi kenyamanan, yang mereka lihat itu sisi kenyamanannya, agar penumpangnya itu benar-benar suka, ataupun meskipun si supirnya itu tidak terlalu jago bawa mobilnya, tetap merasa nyaman. Kita tutup aja untuk kita akan tes untuk AC-nya seberapa dingin juga, karena memang biasanya untuk mobil-mobil lama AC-nya sudah kurang dingin. Ya sepintas sih untuk AC-nya juga memang masih berjalan normal guys. Enak ini mobil. Kemudian juga sudah lama banget juga saya nggak melihat atau cara menyetir dengan posisi spion yang masih ada di depan itu ya. Ternyata memang agak kegok sih. Tapi kebetulan untuk hal-hal seperti ini sebetulnya dalam menyetir itu teknis aja. Kita tinggal penyesuaiannya aja. Nah, kita coba muter aja, kita nggak usah jauh-jauh guys. Nanti saya dimarahi yang punya mobil juga guys. Aerodinamiknya juga masih enak. Pada saat tadi kita muter di satu buah putaran, itu goncangannya tidak terlalu terasa ya. Kalian bisa lihat sendiri di kamera aja, meskipun banyak gajlukan ataupun gujlakan itu tidak terasa guys. Oke, dibelokan juga enak ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya di gambar. Kemudian di depan ada satu buah jembatan dan jalannya agak nonjol ke atas. Kita coba guys. Nah, untuk jembatannya ini kita coba, nggak usah kencang-kencang ini di komplek, tapi kita coba segini. Nah, goncangannya kalian bisa lihat sendiri di kamera. Dan seperti itulah hasilnya guys. Kita langsung aja arah ke yang punya mobil, ke rumahnya kita kembalikan guys. Pak, terakhir nih ya, sebelum kita kembalikan kepada pemiliknya, kita akan coba jalan di dalam komplek, konblok. Yang terpenting itu kalau untuk mobil sedan itu kan nyaman ya. Oke, kita sudah sampai rumah si pemilik Toyota Crown ini. Enak banget guys, bener-bener enak. Kalian bisa lihat sendiri, ini Toyota Crown Royal Salon tahun 1989.
Dan memang untuk golongan Toyota Crown-nya seperti halnya tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa ini masuk ke generasi ke-8 guys. Untuk generasi pertamanya itu kurang lebih sekitar, kalau saya nggak salah itu ada di sekitar di tahun 1955 guys, kalau saya nggak salah ya. Meskipun memang unit sudah tua, belum tentu pasti isinya atau yang bawanya itu orang tua guys. Kalian bisa lihat sendiri. Dan kemudian juga saya pastikan juga kalian tadi sudah bisa melihat bahwa orang yang memiliki unit ini pun bukan orang tua guys, masih anak muda ya. Baik itu hobi ataupun kesukaan kita terhadap satu buah barang itu belum menentukan karakteristik kita guys. Bisa jadi kita suka dengan yang klasik, tapi untuk cara dan pola pikir kita tetap menjadi orang yang selalu menjadi orang yang milenial guys. Dan kalian juga tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini guys. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.